Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Untuk hari ini kita akan belajar yang pertama kenampakan alam, yang kedua gotong royong dan persatuan dan kesatuan, yang ketiga mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa, yang keempat yaitu ragam tari dan properti tari. Ya, kita lihat dari dua gambar tersebut di atas itu merupakan contoh kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Gambar yang pertama itu adalah gambar persawahan yang berada di Bali ya. Sawah adalah kenampakan alam yang dibuat oleh manusia. Jadi sawah disebut dengan kenampakan alam buatan karena dibuat oleh manusia. Sedangkan gunung merupakan salah satu contoh kenampakan alam ya. Ini kenampakan alam, ini disebut kenampakan alami ya, karena diciptakan oleh Allah ya. Ini contohnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara ya. Kenampakan alam yang ada di Indonesia itu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Jadi subak itu adalah sistem pengairan air di Bali untuk memenuhi persediaan air untuk kebutuhan pertanian. Masyarakat petani Brebes itu memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden dan dipasarkan di seluruh Indonesia. Ya. Persatuan dan kesatuan itu mutlak untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap usaha pengelolaan sumber daya dan hasil bumi adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ada sesuai dengan UUD 1945 yaitu pasal 33 ya. Yang selanjutnya kita akan membaca sebuah teks, judulnya Merajut Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ini adalah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Ya, budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Ini adalah manfaat dari gotong royong, ya.
Lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air, ya, merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Di tengah keterpaan modernisasi, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, insya Allah persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu terjaga dan terpelihara. Ya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah perjuangan seluruh bangsa Indonesia, ya. Kemerdekaan itu diawali dengan peristiwa proklamasi, ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, satu hari sebelum peristiwa proklamasi itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pejuang atau tokoh muda Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini agar kedua tokoh penting tersebut terhindar dari tekanan pemerintahan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, berikut ini adalah bunyi dari proklamasi. Ya, proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru cukupkan sekian. Semoga anak-anak
jelas ya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Bu Guru atau ke kedua orang tua ya. Pesan Bu Guru, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah ya. Bu Guru cukupkan sekian. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.